Selamat datang di Arsipedia ID. Berbagai kalangan kini menggemari ikan dengan tubuh kecil. Seringkali, saking banyaknya berbagai jenis ikan kecil tersebut, kita seringkali bingung dan tidak mengerti ikan jenis apa saja yang bisa disatukan. Dan di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu 7 jenis ikan hias kecil yang dapat disatukan dalam satu akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan gapi. Si humble satu ini memang layak masuk ke dalam ikan kecil yang bisa disatukan. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik. Perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Bukan hanya itu, gapi juga terkenal akan perawatannya yang mudah, dan gapi akan selalu menarik untuk dipelihara. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Menurut sejarahnya, Robert John Lakeberg Gapi menemukan spesies ini di Trinidad pada kisaran tahun 1866. Singkat cerita, Robert membawa ke British Museum dan namanya diabadikan sebagai nama ikan ini karena menjadi orang pertama yang menemukannya. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Dari penelitian yang sudah dilakukan, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan 1000 karena setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Dan kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak. Dan gapi akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Kedua, Black Tetra. Black Tetra adalah salah satu spesies air tawar favorit karena beberapa alasan. Mereka tidak hanya memiliki tampilan menarik yang membedakannya dengan ikan lain, tetapi ikan ini juga sangat mudah untuk dirawat. Black Tetra memiliki nama ilmiah Gymnocorymbus ternetzi dari famili Carassidae. Berbeda dengan spesies ikan lain dari keluarga Carassidae yang dikenal cerah dan berwarna-warni. Black Skirt Tetra ini memiliki penampilan yang lebih gelap. Meski begitu, mereka cukup cantik dan menonjol di akuarium yang terawat baik. Black Tetra berasal dari beberapa perairan di Amerika Selatan. Mereka dapat ditemukan di lembah Sungai Paraguay, di seluruh Brazil, dan bahkan di Argentina. Mereka juga kental dan identik dengan nama Black Widow Tetra, Patico Tetra, dan Blackmore. Black Tetra adalah spesies ikan yang beradaptasi dengan berbagai kondisi, meskipun pencahayaan redup dan substrat kerikil sekalipun. Mereka terbiasa hidup dengan tanaman besar di habitat aslinya dan menikmati akuarium yang ditanam dengan baik dengan beberapa ruang terbuka untuk berenang. Karena termasuk dalam famili Carassidae, Black Tetra memiliki bentuk tetragonal yang ikonik. Bentuk tetragonal adalah gambaran salah satu dari 7 pola pembentukan kristal. Salah satunya adalah kubus menjadi prisma segi 4 dengan alas berbentuk bujur sangkar.
Menariknya, saat mereka dewasa, warna gelap mereka mulai memudar. Dan pada saat mereka mencapai akhir masa hidup mereka, sekitar 5 tahun, mereka akan menjadi lebih pucat. Black Tetra terkenal memiliki temperamen yang kalem dan juga damai. Mereka jarang menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif, tidak peduli apa situasinya. Bisa dibilang, ikan ini tergolong sebagai ikan cuek. Di Sungai Amerika Selatan, habitat asli Black Tetra airnya hangat dan agak asam. Oleh sebab itu, pertahankan kondisi air di kisaran 21 sampai 29 derajat Celcius dengan pH 6 hingga 7,5. Ikan ini juga membutuhkan asupan makanan selain pelet. Cacing hitam, cacing darah, dan udang air asin dapat menjadi opsi selingan makanan sehari-hari mereka. Ketiga, ikan swordtail. Swordtail merupakan ikan selanjutnya yang dapat disatukan dengan ikan lain. Bernama ilmiah Scyphoporus helleri, ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Selain itu, swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai, sehingga mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini, mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik, berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betinanya hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Perlu diingat bahwa pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun platy, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8, dan dengan suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Keempat, ikan molly. Tak hanya gapi, molly adalah spesies yang wajib juga untuk disatukan dengan ikan lain. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan molly adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan molly memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Ikan satu ini memiliki julukan ikan balon karena kebanyakan ikan molly memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar. Namun ikan ini tetap berpenampilan imut dan menggemaskan kalau dilihat mata. Bagian mulut adalah hal yang menarik dari ikan molly karena bentuknya yang segitiga. Pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva. Karena bentuk inilah, molly berbeda dengan ikan lainnya. Ekor molly terkesan tebal dan kuat saat menyambung ke tubuh molly, dan posisinya searah dengan bentuk badan. Uniknya, ekor ini mampu menggembang setengah lingkaran hingga mirip dengan kipas. Hingga saat ini, tipe warna cerah seperti golden dan kuning merupakan yang paling banyak terdapat di pasaran.
Bagi kamu yang tertarik dengan warna gelap, terdapat molly yang menawarkan warna hitam dan relatif gelap. Sedangkan sisanya memiliki warna khas abu-abu dan sebagian lagi campuran putih dengan bintik hitam. Warna ikan terbentuk berdasarkan pigmen pada sisiknya. Bagian bawah area perut akan tampak netral dengan warna silver ataupun abu-abu. Ikan molly merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan juga Virginia. Di habitat aslinya, molly bisa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dan juga dengan pH 8. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Ikan molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah yang banyak, dan itu berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak molly dan juga sebagai pakan alami molly. Ikan molly memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun yang perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Kelima, ikan pleti. Di urutan kelima ada ikan pleti. Berperawakan kecil, indah, dan mudah berkembang biak menjadikannya sebagai satu dari sekian ikan favorit dari tank aquascape. Menurut sejarahnya, ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates dan termasuk ke dalam genus Scyphoporus. Bersama dengan molly, guppy, dan swordfish adalah anggota dari keluarga Poecilidae. Scyphoporus berasal dari kata Yunani scyphos yang berarti pedang dan perin yang berarti membawa. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping dengan sirip pendek kecil dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Dan juga warna pleti sangat bervariasi. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Semua jenis ikan pleti adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang relatif pendek. Mereka hidup selama sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai, dan mereka akan jauh lebih bahagia jika dipelihara dalam kelompok kecil. Ikan pleti akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dalam kelompok kecil di tengah kolam air di antara tanaman dan bersembunyi di antara dedaunan. Faktanya, ikan pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun yang perlu diwaspadai adalah pleti dewasa yang seringkali memangsa anaknya sendiri. Makhluk warna-warni itu mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Parameter air untuk akuarium ikan pleti tidak begitu krusial. Suhu idealnya antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7,0 sampai 8,3. Untuk memelihara ikan ini, kebersihan dan kesegaran air harus terjaga. Sangat dianjurkan untuk mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Ikan pleti liar seringkali memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet. Keenam, Harlequin rasbora. Ikan Harlequin rasbora memiliki nama ilmiah Trigonostigma heteromorpha dari suku Cyprinidae, anak suku Rasborinae. Ikan rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm. Ciri khas dari Harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya, mulai dari kepala, mulut, hingga tengah bagian dari ikan yang satu ini.
Warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan area ekor, sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak yang transparan. Rasbora sendiri merupakan jenis schooling fish, atau dengan kata lain, ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam aquascape. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman. Sehingga ikan ini kuat, walaupun kualitas air kurang begitu bagus. Ikan ini banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia. Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivor, artinya makanan mereka beragam, mulai dari zooplankton, lumut, krustasea kecil, telur ikan, serangga, hingga cacing tanah. Hal inilah yang membuat rasbora mudah dalam pemeliharaan. Soal perawatan, usahakan memelihara ikan rasbora dalam jumlah banyak ataupun dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan yang lain. Kemudian, suhu ataupun temperatur yang ideal untuk ikan rasbora adalah sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius dengan pH air 6,5 hingga 7,5. Ada baiknya jika ingin memelihara ikan ini, turut menyertakan tanaman air yang berasal dari kawasan Asia Selatan. Misalnya Cryptocoryne wenti ataupun Cryptocoryne oosteriana di sudut dan bagian belakang akuarium. Dengan adanya tanaman air akan menambah kenyamanan untuk mencegah timbulnya stres pada ikan ini. Selain itu, jika tertarik juga untuk membuat aquascape dengan memasukkan ikan ini, maka adalah pilihan yang tepat untuk memanfaatkan akuarium dan perpaduan tanaman di lahan yang sempit. Ketujuh, neon tetra. Pilihan terakhir, ikan kecil yang dapat disatukan jatuh kepada neon tetra. Salah satu yang paling digemari dari jenis ikan tetra juga memiliki nama latin Paraicerodon inesi. Dari sejarahnya, neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Kecantikannya bukan isapan jempol belaka. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis dari tank aquascape maupun akuarium kecil. Opsi lain untuk mengisi tank akuarium jenis tetra adalah amber tetra, cardinal tetra, black neon tetra, dan harlequin tetra. Ikan neon tetra adalah omnivor atau pemakan segalanya. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium itu sendiri. Kamu harus rajin mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air. Selain penggantian air, bersihkan juga kaca akuarium dari kerak yang membandel. Umumnya, ikan tetra akan mengidap penyakit karena minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemilik. Itulah 7 jenis ikan hias kecil yang bisa disatukan dan cocok untuk kamu pelihara di dalam rumah. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.